Sobat Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kritik psikologi sastra. Nah, pasti terbesit nih di pikiran teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar atau mengkritik psikologi sastra? Nah, ada salah satu tujuannya nih, yaitu untuk mengaitkan aspek-aspek yang ada di dalam karya sastra. Nah, jadi kita saling mengaitkan atau menghubungkan antara aspek psikologis penulis, kemudian aspek psikologis karya sastranya, atau psikologis dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastranya, kemudian aspek psikologis pembacanya, atau bagaimana pengaruh yang ditimbulkan pembaca setelah membaca karya sastra tersebut. Nah, dalam 5 menit ke depan kita akan membahas secara singkat dan secara sederhananya bagaimana kritik psikologi sastra itu dapat diterapkan. So, stay tuned. Teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari 2 disiplin ilmu, yaitu psikologi dan sastra. Jika diidentifikasi secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Nah, asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama, yaitu karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Kemudian, mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Kemudian yang ketiga, yaitu di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Kemudian yang keempat, karya yang bermutu menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, peruambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan individu penulis sangat dihargai dan kebebasan mencipta juga mendapat tempat yang istimewa. Nah, selanjutnya yaitu lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Menurut Endra Suara, halaman 97-98, pertama, pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Ketiga, pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Nah, poin selanjutnya yaitu metode penelitian dalam psikologi sastra. Nah, melakukan pendekatan umum dalam penelitian psikologi sastra diantaranya adalah yang pertama, metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Selanjutnya itu metode kuantitatif, yaitu memanfaatkan survei, analisis konten. Kemudian metode analisis isi yang berupa isi latin dan isi komunikasi. Kemudian ada metode formal yang mengembangkan aspek-aspek formal, bentuk dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik dan definisi dari metode formal. Nah, sekian pembahasan tentang kritik psikologi sastra. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di pelajaran selanjutnya. Saya Elvira Zahra Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.